Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pembelajaran SPDP kali ini, kita akan belajar membuat batik dengan menggunakan motif hias jemputan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat batik motif hias jemputan adalah yang pertama, wantex atau pewarna sintetis. Nah, usahakan kalian gunakan pewarna yang berwarna tua atau berwarna gelap ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua ialah kain mori berukuran 100 cm x 90 cm. Kemudian berikutnya ada karet gelang, kemudian ada kelereng. Nah, kelerengnya ini bervariasi, bisa menggunakan yang ukuran besar atau menggunakan ukuran kecil. Kemudian ada larutan cuka, kemudian ada garam dapur, pengaduk, gunting, kemudian ada baskom. Nah, ini gunanya untuk merendam kain ya. Dan ini ada panci. Nanti kita merebus kainnya dengan menggunakan panci ini. Dan yang terakhir sebenarnya ada air ya, namun air tidak boleh ditampakkan di sini. Nanti kalian siapkan sendiri ya. Berikutnya, setelah kalian siapkan alat dan bahan yang kalian perlukan untuk membuat batik, langkah selanjutnya adalah kita mulai saja ya membuat batik dengan motif hias jemputan. Yang pertama, kalian kan beli kain ukuran 100 cm x 90 cm. Nah, ini kan potongannya biasanya di pinggir-pinggirnya ini tidak rapi ya anak-anak ya. Nah, jadi langkah pertama kalian rapikan terlebih dahulu pinggiran kainnya dengan menggunakan gunting. Oke. Setelah kalian rapikan pinggiran kain tersebut dengan menggunakan gunting, langkah berikutnya adalah, kita tentukan motifnya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa coret-coret di kertas motif seperti apa yang akan kalian gunakan atau kalian gambarkan di atas kain tersebut ya. Contohnya nih, Bu Yeni memiliki dua contoh motif. Nah, seperti ini motif yang pertama. Jadi nanti di tengah-tengah ini Bu Yeni letakkan satu kelereng saja, kemudian di bawahnya nanti kita ikat dengan menggunakan karet ya. Kemudian ada motif yang kedua. Nah, motif yang kedua ini nanti ini semuanya menggunakan kelereng ya anak-anak ya. Jadi ini kelereng. Nanti kalian bisa titikin di kain kalian. Kalian beri titiknya jadi titik ya. Oke. Nanti terserah kalian mau ngikuti motif yang Bu Yeni buat atau kalian buat motif bebas. Untuk motif yang akan Bu Yeni buat adalah motif kelereng yang seperti ini anak-anak ya. Jadi Bu Yeni akan gambarkan motif seperti ini pada kain mori berikut dengan menggunakan pensil. Kita beri tanda dengan titik-titik saja ya pada kain mori berikut. Nah, langkah yang pertama ialah kita tentukan titik tengah dari kainnya dulu ya. Kita tentukan titik tengahnya. Misalnya ya, Bu Yeni tentukan titik tengahnya. Selanjutnya, setelah kita tentukan titik-titik pada kain mori berikut, karena Bu Yeni menggunakan motif yang kelereng, maka Bu Yeni gunakan sebutir kelereng yang paling besar yang berada di tengah ya. Karena Bu Yeni punya dua jenis kelereng, Bu Yeni gunakan yang besar yang berada di tengah ya. Anggaplah ini tengah-tengahnya. Nah, jadi kelerengnya masukkan di bawah kain ya. Kemudian kainnya kita lilit seperti ini ya. Kita lilit. Nah, kita gunakan karet gelang ya. Kita gunakan karet gelang. Nah, ini kita lilit di bawahnya kelereng ini. Harus rapat ya. Usahakan tidak ada celah sedikit pun. Jadi harus rapat supaya hasilnya maksimal ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalau kalian menggunakan motif kelereng seperti punya Bu Yeni, berarti kan ada titik-titik lainnya ya. Nah, titik lainnya itu kita masukkan kelereng lagi. Nah, itu sesuai selera kalian. Kalau Bu Yeni mau menggunakan kelereng yang ukurannya lebih kecil ya. Jadi pada langkah berikutnya Bu Yeni gunakan kelereng yang lebih kecil seperti ini. Nah, ini Bu Yeni ikat dengan menggunakan karet gelang. Usahakan tidak ada celah. Pastikan kencang ya. Sementara hasilnya seperti ini. Nanti kalian teruskan sesuai dengan motif yang kalian buat. Jika memang kalian menggunakan motif kelereng, berarti ya gunakan kelereng terus ya.
Oke. Kemudian kalau kalian menggunakan motif yang lain, motif yang seperti ini contohnya ya, ini hanya menggunakan satu buah kelereng berada tengah. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu titik tengah dari kain berikut ya. Kemudian kita masukkan kelerengnya. Oke, perhatikan Bu Yeni. Jadi tadi Bu Yeni sudah menentukan titik tengahnya ya. Kita masukkan kelereng. Bu Yeni pilih kelereng yang berukuran besar. Ya, kita masukkan dari dalam pas di tengah-tengahnya kain. Nah, seperti ini ya. Ikat sama seperti tadi triknya, ikat yang kuat. Nah, hasil jadinya sementara seperti ini ya. Nah, karena motif yang berikutnya itu hanya menggunakan satu buah kelereng, maka setelah menjadi seperti ini kita rapikan kainnya. Nah, berikutnya kita hanya modal karet gelang ya. Kita karet gelang sekitar 10 cm dari jarak awal ya, 5 atau 10 dari jarak awal bebas, tapi usahakan jangan terlalu dekat ya. Misalkan 10 cm. Ini kita ikat dengan menggunakan karet gelang. Ikatnya juga harus kencang ya. Kita lilit dengan menggunakan karet gelang. Nah, jadinya seperti ini anak-anak ya. Usahakan yang bermodalkan karet ini yang tidak menggunakan kelereng, kita gunakan 2 karet gelang ya, supaya kebalan garisnya ini agak besar atau agak lebar ya. Jadi menggunakan 2 karet gelang, ini juga menggunakan 2 karet gelang ya. Kita ikat sama seperti tadi, usahakan kencang banget supaya hasilnya maksimal. Nah, selanjutnya bagian tepi kain seperti ini kita gulung ya. Kemudian kita ikat dengan menggunakan karet 4 tepi kain tersebut ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, nanti setiap ujung dari kain semuanya kita buat motif seperti berikut ya. Nah, nanti hasil jadinya setelah diikat semuanya seperti ini anak-anak ya. Nah, ini motif yang dengan menggunakan kelereng. Nah, seperti ini. Nah, satunya yang teknik menggunakan satu buah kelereng. Nah, ini hasil jadinya ya. Tadi kan baru sampai seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya sudah Bu Yeni ikat semuanya ya. Sudah Bu Yeni ikat dengan menggunakan karet gelang. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai mengikat kain tersebut dengan menggunakan karet gelang dan juga kelereng, kita rendam kain berikut dengan menggunakan air sebanyak kurang lebih 2 liter air ya. Jadi kita isi air dalam baskom ini kurang lebih 2 liter air. Nah, ini sudah ada isinya dalam baskom ya, di Bu Yeni tambahin aja kurang lebih 2 liter. Nah, selanjutnya kita rendam kainnya ya. Kita diamkan beberapa menit. Nah, sambil kita nunggu proses perendaman kain berikut, kita siapkan pewarna one-text-nya ya, sambil kita didihkan airnya. Oke? Nah, itu tadi proses pembuatan batik dengan menggunakan motif hias jumputan. Kalian bisa mencoba di rumah membuat 2 motif hias jumputan. Selamat mencoba. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.